Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Julian Dedasun Valentino dan teman saya Abdul Muklis. Kami akan mempresentasikan tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu fungsi penting dalam manajemen, yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, serta bagaimana pengorganisasian berperan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan inti dari proses manajemen. Perencanaan membantu kita menentukan tujuan yang ingin dicapai serta langkah-langkah strategis yang dibutuhkan. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses memilih opsi terbaik di antara berbagai alternatif yang ada, agar tujuan tersebut bisa tercapai secara optimal. Konsep dasar pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses menyusun dan mengatur sumber daya organisasi, termasuk manusia dan aset lainnya, secara sistematis. Tujuan utamanya adalah menciptakan struktur organisasi yang jelas, membagi peran dan tanggung jawab secara efisien, serta memastikan adanya koordinasi antar bagian dalam organisasi. Elemen pengorganisasian. Ada beberapa elemen penting dalam pengorganisasian, yaitu pertama, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Kedua, mengelompokkan aktivitas-aktivitas tersebut agar lebih terstruktur. Ketiga, membagikan tugas kepada individu atau kelompok. Keempat, mendelegasikan wewenang. Dan terakhir, menjaga koordinasi antar berbagai bagian organisasi. Pembagian kerja, atau bisa disebut dengan division of work. Konsep pembagian kerja berarti memecah pekerjaan besar yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikerjakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena setiap individu bisa fokus pada bidangnya masing-masing. Pengelompokan pekerjaan atau job grouping. Setelah tugas dibagi, pekerjaan perlu dikelompokkan ke dalam unit-unit atau departemen. Pengelompokan ini bisa dilakukan berdasarkan fungsi, jenis produk, wilayah geografis, atau berdasarkan segmen pelanggan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab dan meningkatkan koordinasi. Penentuan relasi antar bagian. Langkah penting selanjutnya adalah penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Relasi ini bisa bersifat vertikal seperti antara atasan dan bawahan, atau horizontal, yaitu antar departemen. Hubungan yang jelas akan memudahkan kerjasama, komunikasi, dan pengambilan keputusan lintas fungsi. Studi kasus, strategi diversifikasi produk di perusahaan teh botol Sosro. Latar belakang, PT Sinar Sosro, produsen teh botol Sosro, sudah dikenal luas di Indonesia. Pada awal 2000-an, perusahaan menghadapi tantangan. Pasar minuman teh mulai jenuh dan muncul pesaing seperti Fresh Tea dan Mi Green Tea. Untuk menjaga posisi pasar dan bertahan di tengah persaingan, manajemen memutuskan melakukan diversifikasi produk. Fungsi perencanaan dalam manajemen. Penentuan tujuan, mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar teh siap minum, menjangkau segmen pasar anak muda yang menyukai variasi rasa dan kemasan modern. Identifikasi masalah dan peluang. 1. Penetapan tujuan, mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar teh siap minum, menjangkau segmen pasar anak muda yang menyukai variasi rasa dan kemasan modern. 2. Identifikasi masalah dan peluang. Pasar minum teh jenuh, perubahan preferensi konsumen ke minuman yang lebih segar dan ringan. Peluang besar di segmen minuman dengan rasa buah. 3. Pengembangan strategi. Mengembangkan produk baru teh dengan rasa buah. Rebranding kemasan agar lebih menarik anak muda, menggunakan media sosial dan selebritas muda untuk promosi.
4. Perencanaan taktis dan operasional. Investasi pada lini produk baru untuk varian rasa, penjadwalan produk dan distribusi nasional, pelatihan SDM bagian pemasaran tentang pendekatan generasi muda. Fungsi pengambilan keputusan dalam manajemen. 1. Menyusun alternatif, fokus hanya pada produk teh klasik, menyasar pasar ekspor, diversifikasi produk varian rasa kemasan modern. 2. Evaluasi alternatif, menahan produk klasik beresiko kehilangan segmen muda, ekspor butuh waktu lama dan modal besar, diversifikasi sesuai tren pasar, lebih cepat diterima konsumen. 3. Pengambilan keputusan. Manajemen memutuskan untuk diversifikasi produk sebagai strategi utama. 4. Implementasi dan monitoring. Meluncurkan Fruity Sosro dan teh botol sugar. Melakukan evaluasi penjualan per kuartal. Menyesuaikan rasa dan strategi pemasaran berdasarkan feedback konsumen. Hasil, produk baru diterima baik oleh pasar muda. Penjualan meningkat 15% dalam 2 tahun setelah peluncuran produk baru. Sosro telah menjadi pemimpin pasar teh siap minum di Indonesia. Kesimpulan dari sini adalah studi kasus ini menunjukkan bagaimana fungsi perencanaan atau planning digunakan untuk menetapkan arah perusahaan, serta bagaimana pengambilan keputusan decision making dijalankan untuk meminta strategi terbaik dalam menghadapi tantangan bisnis yang nyata. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami menghaturkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.